Selamat datang di mata pelajaran Estimasi Biaya Konstruksi dan Properti untuk kompetensi dasar 3.2, menerapkan prosedur perhitungan volume pekerjaan pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah melaksanakan perhitungan volume pekerjaan dinding dan melaksanakan perhitungan volume pekerjaan pintu dan jendela. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan mencoba menghitung volume pekerjaan dinding. Perhatikan pada layar, diberikan sebuah contoh rumah tipe 45 dengan luas tanah 84 meter persegi. Di sini, kita membuat asumsi dengan membuat outline denahnya. Pada pekerjaan dinding, untuk mengetahui ketinggian dinding atau bangunan dapat dilihat pada gambar potongan yang ada pada gambar bestek. Pada contoh berikut, kita rencanakan. Perhatikan pada gambar. Dinding yang diberi garis berwarna merah, kita rencanakan tinggi dindingnya adalah 3,5 meter. Dan dinding yang diberi garis berwarna hitam, kita rencanakan tinggi dindingnya adalah 1,5 meter. Maka dari itu, kita memiliki rumus untuk mencari volume pekerjaan pasangan dinding adalah luas pasangan dinding dikurangi dengan luas lubang kusen, di mana luas pasangan dinding adalah panjang dinding dikali dengan tinggi dindingnya. Nah, selanjutnya di sini diberikan sebuah rencana gambar tampak di mana terdapat gambar tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Pada gambar tampak ini terlihat jelas bahwa bentuk dari atap pada rencana rumah tipe 45 ini adalah berbentuk plana, sehingga pada tampak samping kirinya diberikan dinding tambahan yaitu dinding ampik. Ini adalah dinding ampik. Dan pada tampak samping kanan pun diberikan dinding ampik. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung volume pekerjaan pasangan dinding. Pertama kali kita akan hitung adalah kita mencari luas pasangan dindingnya. Nah, luas pasangan dinding adalah rumusnya panjang dinding dikali dengan tinggi dindingnya, di mana di sini direncanakan dindingnya memiliki dua tipe. Dinding tipe pertama kita beri tanda dengan garis berwarna merah. Tinggi dindingnya adalah 3,5 meter. Dan dinding tipe kedua kita beri simbol dengan garis berwarna hitam dengan tinggi dinding 1,5 meter. Kenapa ada dua tipe? Karena keduanya memiliki tinggi yang berbeda sehingga perhitungannya pun juga berbeda. Nah, untuk mencari panjang dinding tipe 1, tadi kita asumsikan warna garisnya adalah warna merah. Coba kalian perhatikan pada gambar outline yang sudah dibuat. Nah, di sini diberikan cara mencari panjang dinding dengan membagi antara garis vertikal dan garis horizontal. Maksudnya adalah untuk garis vertikal di sini terdapat 7,5 meter ditambah dengan 3 meter ditambah 1,5 meter ditambah 4,5 meter dan 7 meter sama dengan hasilnya 23,5. Dari mana mendapatkannya? Kalau kalian lihat pada gambar denah outline yang sudah dibuat, panjang vertikal 7,5 meter kita dapatkan dari sini. Nah, ini 300 tambah 150 tambah 300, ini adalah 750 cm atau 7,5 meter. Kemudian ditambah 3 meter, ditambah 1,5 meter, tambah 4,5 meter, dan tambah 7 meter. Jadi kalian gabungkan dulu yang dinding yang berbentuk vertikal atau dinding vertikalnya. Kemudian kalian cari dinding horizontalnya. Di sini kan diberikan 3,5 meter dikali 6. Didapat dari yang mana? Dari sini 3,5 meter kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sehingga kita mendapatkan 21 meter. Maka hasilnya kita jumlahkan menjadi 44,5 meter. Itu untuk panjang dinding tipe 1. Nah, sekarang untuk luas dinding tipe 1, karena kita sudah mendapatkan panjang, sekarang kita cari luasnya. Luasnya yaitu panjang dinding dikali dengan tinggi dindingnya. Tinggi dinding sudah kita dapatkan, panjang dinding sudah kita dapatkan. Maka tinggal kalian kalikan, hasilnya adalah 48 meter persegi. Selanjutnya, untuk panjang dinding tipe kedua, tadi kita asumsikan garisnya yang berwarna hitam. Maka caranya pun sama. Bu Guru bagi menjadi garis vertikal dan garis horizontal. Di sini ada 4,5 meter, kemudian 2 meter dan 3 meter. Didapat dari yang mana? Didapat dari sini, 4,5 meter ditambah 2 meter, kemudian ditambah 3 meter. Maka kita dapatkan 9,5 meter. Kemudian pada bagian horizontal kita dapatkan 3,5 meter dan di sini 3,5 meter. Berarti ada 3,5, maka hasilnya adalah 7 meter. Nah, dan kita jumlahkan hasilnya menjadi 16,5 meter. Maka untuk luas dinding tipe 2, kita kalikan panjang dinding dengan tinggi dindingnya, maka kita dapatkan hasil 24,75 meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas pasangan dinding bagian ampik. Nah, perhatikan pada gambar tampak samping berikut. Karena bangunan ini menggunakan atap plana, maka tampak sampingnya dipasangkan dinding ampik. Sehingga kita perlu hitung juga dinding ampiknya. Dinding ampik ini berada di bagian dinding tipe 1, sehingga nantinya hasil dari luas ampik akan dijumlahkan pada dinding ampik. Jadi kalau di dalam gambar, dinding ampik itu berada di bagian ini. Nah, di sini diberikan dinding ampik. Jadi nanti kita akan hitung dinding ampiknya. Nah, ini kita asumsikan untuk memudahkan kalian menghitung dinding ampik, kita pakai outline seperti berikut. Di sini sudah diberikan panjang dari dinding ampik. Nah, panjang ini didapat dari mana? Panjang ini 300, 150 dan 300 didapat dari bagian yang ini karena dia berada di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian yang kita hitung kan dinding ampik yang ini. Kita dapat luas bawahnya sudah dapat, kemudian tingginya kita dapat. Nah, ingat tinggi ini didapat dari gambar potongan. Begitu pula pada dinding ampik bagian sebelah kanan. Nah, di sini juga sudah diberikan ukurannya. Kita dapatkan dari sini. Sehingga ini menjadi ukuran luas bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas dinding ampiknya. Karena bentuk dinding ampik seperti segitiga, maka rumus luas dinding kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Untuk luas dinding ampik bagian kiri, tinggal kita masukkan luas alas dikali dengan tingginya, di mana luas alasnya adalah 7,5, itu didapat dari sini. 300 ditambah 150 ditambah 300 adalah 750. Kemudian kita ubah dalam bentuk meter menjadi 7,5 meter. Kemudian tingginya kita dapatkan dari sini. Maka hasilnya adalah 8,25 meter persegi.
Begitu pula untuk luas dinding ampik bagian kanan, rumusnya sama dan mendapatkan alasnya 7 meter didapat dari menghitung jumlah luas alasnya dan tingginya kita dapat dari tinggi ampiknya, maka hasilnya adalah 7,70 meter persegi. Nah, kemudian kita totalkan luas dinding ampik bagian kiri dan bagian kanan, hasilnya adalah 15,95 meter persegi. Selanjutnya, setelah selesai menghitung seluruh luas pasangan dinding, maka akan dihitung luas lubang kusen pintu dan jendela yang terpasang pada dinding bangunan. Karena untuk menghitung volume pasangan dinding, rumusnya adalah luas pasangan dinding dikurangi dengan luas lubang kusen. Maka kita harus mencari luas lubang kusen juga. Nah, luas dinding yang telah dihitung harus dikurangi dengan lubang kusen yang terpasang. Sekarang kita hitung luas lubang kusennya. Perhatikan pada gambar. Untuk menghitung luas lubang kusen, perhatikan gambar denah penempatan kusen dan detail kusen yang diberikan pada gambar bestek, karena semua ukuran ada pada gambar tersebut. Pada denah contoh di samping, posisi pemasangan kusen pintu ditunjukkan pada lingkaran berwarna merah, dan pemasangan kusen jendela ditunjukkan pada lingkaran berwarna kuning. Nah, ini maksudnya adalah untuk memperlihatkan kalian bahwa lingkaran berwarna merah itu posisi pintu dan lingkaran berwarna kuning adalah posisi jendela. Nah, pada gambar contoh di samping terdapat 5 buah kusen pintu yang terdiri dari 4 buah kusen pintu tipe 1, 2, 3, 4, dan 1 buah kusen pintu tipe 2 yang ini, yaitu pintu kamar mandi. Karena ada tipe 1 dan 2, kenapa ada tipe 1 dan 2? Karena ukuran pintunya berbeda yang akan dipasang pada dinding. Selanjutnya terdapat 4 buah kusen jendela yang terpasang pada dinding, dan yang terakhir terdapat rooster yang terpasang dengan jumlah 10 buah. Keterangan ini bisa kalian lihat atau bisa kalian temukan pada gambar denah penempatan kusen, pintu dan jendela, dan pada gambar detail kusen pintu dan jendela. Untuk mengetahui ukuran kusen pintu dan jendela, kalian perhatikan pada gambar detail kusen pintu dan jendela yang diberikan pada bestek kalian masing-masing. Nah, di sini di contoh pengerjaan diberikan gambar detail kusennya sebagai berikut. Ini adalah kusen tipe 1, ini adalah kusen tipe 2 atau pintu tipe 2, dan ini adalah jendela, dan ini adalah rooster. Selanjutnya kita menghitung luas lubang kusen. Perhatikan pada gambar tipe 1 atau kita lambangkan dengan huruf P1. Diketahui jumlah kusennya untuk P1 adalah 4 buah. Tadi kita sudah dapatkan pada gambar denah rencana kusennya. Untuk lubang kusen, di sini diberikan panjang kusennya 2,5 meter dan lebarnya 0,90 meter. Dari sini ini adalah panjang. Nah, panjangnya kita dapatkan dari gambar. Kemudian lebarnya kita dapatkan dari sini. Nah, maka dihitung luas lubang kusennya adalah panjang dikali lebar. Kemudian mendapatkan hasil 2,295 meter persegi. Selanjutnya kita kalikan dengan jumlah kusen yang kita punya, yaitu ada 4 buah. Maka hasilnya adalah 9,18 meter persegi. Itu untuk volume luas lubang kusen tipe pertama. Caranya sama untuk luas tipe yang kedua. Diketahui jumlah kusennya tadi ada 1 buah.
Kemudian ukuran lubang kusennya panjangnya 2,55 meter dan lebarnya 0,70 meter. Panjang kita dapatkan dari sini dan lebar kita dapatkan dari sini. Panjang kusen itu sama dengan tinggi kusennya. Sehingga kita hitung luas lubang kusennya dengan cara yang sama, yaitu panjang dikali dengan lebarnya dan dikali dengan jumlah kusennya. Maka hasil total yang kita dapatkan adalah 1,785 meter persegi. Sekarang untuk jendela double, ya, kita hitung jumlah kusennya kita miliki adalah 4 buah. Kemudian ukuran lubang kusennya adalah panjangnya 2,20 meter dan lebarnya 1,35 meter. Panjangnya kita dapatkan dari sini dan lebarnya kita dapatkan dari sini. Sehingga luas lubang jendelanya adalah panjang dikali lebar dan dikali dengan jumlah kusennya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 11,88 meter persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas lubang roosternya. Nah, diketahui jumlah roosternya adalah 10 buah dan ukuran lubang roosternya adalah 0,25 dikali 0,25. Ukuran ini kita bisa dapatkan dari gambar potongannya. Nah, jumlah rooster didapat dari menghitung jumlah pada gambar tampaknya. Maka dihitung luas lubang rooster adalah panjang dikali dengan lebar dan dikali dengan jumlah rooster. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,625 meter persegi. Jadi, setelah menghitung semua lubang kusen yang terpasang pada dinding dan lubang roosternya, maka jumlahkan semua lubang tersebut. Maka didapatkan jumlah dari P1 ditambah P2 ditambah jendela dan ditambah dengan rooster, maka hasilnya adalah 23,47 meter persegi. Sehingga sekarang kita masuk untuk menghitung volume pekerjaan pasangan dindingnya adalah, kita ingatkan kembali bahwa volume dinding itu sama dengan luas dinding dikurangi dengan luas lubang kusen, di mana luas dinding sudah kita hitung sebelumnya dan luas lubang kusen sudah kita hitung. Maka kita dapatkan hasilnya adalah untuk volume dinding tipe 1 yang tingginya 3,5 meter, kita dapatkan rumusnya menjadi luas dinding tipe 1 ditambah dengan luas dinding ampiknya, karena tadi dinding ampik itu berada di atas dinding yang tingginya yang tingginya 3,5 meter. Maka kita jumlahkan. Kemudian kita kurangin dengan luas lubang kusennya. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 40,48 meter. Nah, untuk volume dinding tipe 2 yang tingginya 1,50 meter, kita dapatkan 24,75. Kenapa tidak dikurangin dengan lubang? Karena dia berada di bagian luar. Tidak ada lubang kusen di sana. Maka kita dapatkan perhitungan untuk volume pekerjaan dinding adalah untuk dinding tipe 1 kita dapatkan totalnya 40,48 meter persegi dan dinding tipe 2 24,75 meter persegi. Nah, selanjutnya kita menghitung volume pekerjaan plesteran dan acian. Untuk menghitung volume pekerjaan pemasangan plesteran dan acian, tinggal menghitung luas dinding yang akan dipasang dan dikalikan dua sisi atau bagian yang akan diplester atau diaci. Rumus volume plesteran dan acian sama dengan luas pasangan dinding dikali dua sisi. Karena pada perhitungan sebelumnya, yaitu volume pekerjaan pasangan dinding dengan dua tipe, yaitu dinding tipe 1 tinggi bangunannya 3,5 meter dan dinding tipe 2 tinggi bangunannya 1,50 meter, maka didapat luas pasangan dindingnya adalah sebagai berikut. Nah, sehingga
Untuk mendapatkan volume plesteran dan aciannya, tinggal volume yang tadi ini kita kalikan dengan dua sisi atau dua bidang, bagian depan dan belakang yang kita plester dan kita aci. Maka hasilnya adalah untuk tipe 1 80,96 meter persegi dan tipe kedua 49,5 meter persegi. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan mencoba menghitung volume pekerjaan pintu dan jendela. Daftar pekerjaan pintu dan jendela yang akan kita hitung volumenya adalah: yang pertama, pekerjaan kusen pintu dan jendela; yang kedua, pekerjaan daun pintu dan jendela; yang ketiga, pekerjaan pemasangan angkur; yang keempat, pekerjaan pemasangan kaca; dan yang kelima adalah pekerjaan aksesoris. Yang pertama, kita akan menghitung volume pekerjaan kusen pintu dan jendela. Di sini diberikan contoh gambar atau gambar detail dari kusen atau pintu tipe 1 yang kita lambangkan menjadi P1. Rencana kusen ini menggunakan kayu dengan ukuran kayu 5/15. Ukuran panjang kuping kusennya adalah 10 cm. Nah, ini adalah kupingan kusen yang panjangnya 10 cm. Nah, diketahui kusen P1 panjang kayunya adalah 2,55 meter dikali 2 ditambah 0,9. Dari mana mendapatkan panjang ini? Panjang ini coba lihat di gambarnya. Di sini diberikan panjang tadi panjang kusen atau panjang kayu sama dengan tinggi kayunya. Berarti kalian lihat pada gambar detailnya berapa tinggi kayunya. Nah, di sini dikasih tinggi kayunya adalah 225 sampai atas ini. Ya. Kemudian dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi ada 2 kali panjang 2,55 ditambah lebarnya 0,9 lebar ini. Nah, dari ujung ke ujung 0,9. Tinggal kalian jumlahkan maka dapat 6,2 meter. Nah, ukuran kayu tadi dikasih 5,15. Maka hasilnya 0,15 meter kali 0,05 meter kita ubah dalam bentuk meter. Sentimeter pindah ke meter. Sekarang berapa volume kusennya? Rumusnya adalah volume kusen yaitu panjang kayu dikali ukuran kayunya. Kita udah hitung panjang kayunya dapat 6,2 meter. Kita dapatkan ukuran kayunya, tinggal kalian masukkan ke dalam rumus. Maka kita dapatkan hasilnya 0,0465 meter kubik. Kemudian kalian kalikan dengan jumlah P1. Tadi kita hitung jumlah P1 ada 4 buah. Maka hasilnya adalah 0,186 meter kubik untuk volume kusen pintu. Selanjutnya, kita hitung kusen pintu yang kedua atau P2. Caranya sama, rumusnya pun sama. Pada P2, pintu jenis ini digunakan di area kamar mandi. Kusen yang digunakan adalah pintu fiber, sehingga biasanya untuk perhitungan volumenya dihitung per unit atau satu buah unit pintu fiber karena di pasaran terjual per unit. Namun, untuk mengetahui berapa ukuran dari kusen pintu fiber ini, maka kita bisa hitung dengan menggunakan rumus yang sama pada perhitungan kusen P1. Rencana kusen ini menggunakan fiber dengan ukuran tebal kusennya adalah 5/15. Ukuran panjang kupingan kusennya adalah 10 cm yang berada di samping bagian kanan dan bagian kirinya.
Maka kita dapatkan panjang kusennya adalah 2,55. Ingat ya, kita ambil dari ujung sini sampai ujung bawah. Itu adalah 255 cm. Kita jadikan meter, jadi 2,55 meter. Kita kali 2 karena ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri 2 kan. Kemudian lebarnya 0,7 meter. Kita dapatkan di sini 60 ini adalah lebar pintunya, ditambah kusennya 5 tambah kusen 5 jadi 70. Kita ubah ke meter jadi 0,7 meter. Nah, kemudian kita tambahkan dengan kupingannya. Tadi kupingnya itu panjangnya 10 cm karena di sini ada kuping, di sini ada kuping, maka kita tambahkan. Ini kita ubah sentimeter jadi meter, jadi 0,1, maka panjang ini kita tambah dengan kupingan kusen kanan, kupingan kusen kiri, hasilnya adalah 6 meter. Kemudian ukuran kusennya kita dapatkan dari sini. Nah, maka volume kusen P2 nya kita dapatkan dengan cara yang sama pada perhitungan P1. Ini P2 ya. Kita dapatkan dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah 0,045 meter kubik untuk volume kusen P2. Selanjutnya kita menghitung volume pekerjaan kusen pintu dan jendela bagian kusen jendela. Caranya yang sama dengan mencari volume pekerjaan kusen pintu. Nah, rencana kusen yang digunakan adalah ukuran kayunya 5/15. Ukuran panjang kuping kusennya adalah 10 cm. Jumlah kupingan pada jendela ada 4 buah. Posisinya berada di bagian kanan. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Jadi ada 4 buah jumlah kupingan kusennya. Nah, di sini diketahui panjang kayunya adalah 2,20 meter dikali 3. Didapat dari mana? 2,20 ini kita dapatkan dari ini. Ini kan 1, kemudian 2, 3. Berarti ada 3 kali 2,20. Kemudian 1,5 kali 2. Ini 1,5, ini 1,5. Maka hasil yang kita dapatkan setelah dijumlahkan dengan kupingan kusennya tadi ada 4. Ini kan 10 cm. Nah, kita jadiin meter. Sentimeter jadi meter. Ada 4 kupingannya, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 9,7 meter. Kemudian penampang kusennya atau kayunya itu 0,15 kali 0,05. Kita dapatkan dari keterangan ini. Maka kita hitung volume kusennya, panjang kayu dikali ukuran penampang kayu, hasilnya adalah 0,073 meter kubik. Nah, kemudian kita kita kalikan dengan jumlah banyak kusen jendelanya adalah 4 buah, maka hasilnya adalah 0,292 meter kubik. Sekarang kita hitung volume pekerjaan daun pintu dan jendela. Yang pertama kita hitung adalah daun pintu tipe P1. Rencana daun pintu panel menggunakan kayu dengan ukuran tebal pintu adalah 4 cm. Untuk hitungan panjang dan lebar daun pintu biasanya dilebihkan 1 cm untuk mengisi takikan pada kusennya. Perhatikan tanda panah hitam merupakan posisi takikan kusen. Di sini adalah posisi takikan atau istilah itu kayak coak gitu. Maka kita dapatkan perhitungan untuk daun P1 adalah panjang pintunya 2,50 meter. Ini sudah diberikan lingkaran 2,50 meter didapat dari dari panjang pintunya. Ingat ya, bedakan panjang pintu dengan panjang kusen. Yang Bu Guru lingkarkan ini adalah panjang pintu.
Yang ini adalah panjang pintu. Dan yang 255 ini adalah panjang kusennya. Nah, kemudian panjang pintu tadi kita dapatkan 2,50 meter ditambah 0,01. Kenapa ditambah 0,01? Ingat tadi kita punya keterangan, nah, dilebihkan 1 cm untuk mengisi takikan pada kusen. Ini kita dapatkan dari sini. Jadi harus kita lebihkan 1 cm saja. Maka hasil panjang pintunya kita dapatkan 2,51 meter. Kemudian lebar pintunya di situ tertera 80 cm. Ingat ya, bedakan lebar pintu dengan lebar kusen. Kalau yang bagian dalam itu lebar pintu, kalau bagian luar itu lebar kusen. Nah, kemudian ingat kita lebihkan 1 cm. Karena kusennya berada di bagian kanan dan kiri, maka kita tambahkan 2 kali 1 cm. 1 cm yang kita ubah jadi meter, jadi 0,01 meter ditambah 0,01 meter, maka hasilnya jadi 0,82 meter. Maka volume daun pintu untuk P1 adalah panjang daun pintu dikali dengan lebar daun pintunya. Maka kita dapatkan hasilnya 8,233 meter persegi. Ini hasil sudah dikalikan dengan banyak pintunya. Nah, jadi volume pekerjaan daun pintu atau P1 sama dengan luas dari daun pintunya, yaitu 8,233 meter persegi. Nah, sekarang menghitung daun pintu tipe P2 caranya sama, rumusnya pun sama. Dan kita mendapatkan hasil 1,556 meter persegi. Jangan lupa perhatikan antara panjang kusen dan panjang daun. Kalau panjang daun pintu itu yang bagian dalam, yang ini saja nih, dari bagian dalam sini sampai sini ya. Sekarang kita menghitung volume pekerjaan daun jendela. Perhatikan gambar jendela berikut. Diketahui daun jendela tersebut menggunakan kaca setebal 5 mm. Ukuran luas lubang kaca jendelanya adalah panjangnya 200 cm dan lebarnya 50 cm. Maka, untuk menghitung volume daun jendela, hitunglah luas daun jendela dikurangi dengan lubang kacanya. Nah, di sini diketahui panjang daun jendelanya adalah 2,10 meter ditambah 0,01 meter ditambah 0,01 meter. 0,01 ini kita dapatkan dari kita lebihkan untuk takikan kanan dan kirinya, maka kita dapatkan hasil untuk panjang daunnya adalah 2,12 meter. Kemudian untuk lebar daun jendelanya kita dapatkan 0,60 meter ditambah dengan 0,01 ditambah 0,01 untuk lebihnya takikannya, maka hasilnya adalah 0,62 meter. Maka kita dapatkan untuk volume daun jendelanya adalah 2,12 meter, kita kalikan dengan 0,62 meter, kemudian kita kurangi dengan lubang kaca. Tadi kita sudah dapat keterangan lubang kacanya panjangnya 200 meter dan lebarnya 50 cm. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,3144 meter persegi, dan kita kalikan dengan 2 buah daun. Kenapa kita kalikan 2? Karena di sini daunnya ada 2, ini 1 dan ini yang kedua. Karena dalam satu jendela terdapat 2 buah daun jendela, maka hasilnya adalah 0,6288 meter persegi. Kemudian kita kalikan dengan jumlah banyaknya jendela, karena tadi kita sudah hitung jumlah jendelanya ada 4 buah, maka kita kalikan 4. Maka hasil yang kita dapatkan untuk volume daun jendelanya adalah 2,5152 meter persegi.
Perhitungan tambahan. Dikarenakan rumah ini direncanakan menggunakan lubang angin atau rooster, maka volume rooster pun juga harus dihitung. Karena rooster terbuat dari beton dan berbentuk persegi, maka kita hitung luas rooster dengan menggunakan rumus persegi, yaitu panjang persegi dikali tebal roosternya dikali lebar roosternya. Kalian bisa perhatikan pada gambar tampak, di sini diberikan, nah ini adalah rooster. Jadi untuk menghitung berapa banyak atau berapa jumlah roosternya, kalian bisa perhatikan pada gambar besteknya. Maka didapatkan perhitungan seperti berikut. Dengan cara yang sama, dengan rumus yang begitu simple dan mudah, tinggal kalian masukkan rumusnya dan masukkan angkanya, maka kita dapatkan volume roosternya adalah 0,075 meter kubik. Selanjutnya kita menghitung volume pekerjaan pemasangan kaca jendela. Perhatikan gambar jendela berikut. Diketahui daun jendela tersebut menggunakan kaca setebal 5 mm. Ini adalah kaca. Ukuran luas lubang kaca jendelanya adalah panjangnya 200 cm dan lebarnya 50 cm. Maka, untuk menghitung volume kaca, kita pakai rumus panjang kaca dikali dengan lebar kacanya. Ingat, ditambah 1 cm untuk setiap ukuran kaca karena adanya takikan. Maka kita dapatkan panjang kacanya adalah 2,02 meter dan lebar kacanya adalah 0,52 meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume pemasangan kaca. Hasilnya adalah 1,05 meter persegi. Kita kali 2 bidang kaca karena ada 1 dan 2 kaca, maka hasilnya adalah 2,10 meter persegi. Kemudian kita kalikan dengan berapa banyak jumlah jendelanya, yaitu ada 4 buah. Maka hasil yang kita dapatkan adalah untuk volume pekerjaan pemasangan kaca dengan tebal 5 mili adalah 8,4 meter persegi. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru berikan gambar detail kusen pintu dan jendela. Ingat ya, gambar ini bisa kalian dapatkan pada gambar bestek lengkap yang ada pada LKPD kalian. Nah, di sini Bu Guru berikan keterangan yang diberi lingkaran warna merah itu yang dinamakan angkur. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung angkurnya, menghitung volume angkur. Angkur yang dipakai menggunakan besi berdiameter 16 mm. Kita menghitung volume pekerjaan pemasangan angkur. Angkur memiliki fungsi untuk memperkuat perletakan kusen pada tembok, juga menahan gerakan ke samping dan ke muka atau ke belakang. Pada pekerjaan ini, volume yang dihitung adalah berapa jumlah angkur yang digunakan pada kusen pintu dan jendela, dan juga berapa kilogram besi yang digunakan untuk membuat angkur ini. Untuk mengetahui berapa banyak angkur yang digunakan pada kusen pintu dan jendela, yaitu dengan menghitung pada gambar detail kusen pintu dan jendela. Maka, untuk contoh perhitungan ini didapat. Perhatikan pada kotak yang berwarna orange. Berdasarkan pada gambar perletakan jumlah angkur pada pintu dan jendela, didapatkan untuk P1 terdapat 6 buah angkur dalam satu pintu. Kemudian kita kalikan dengan berapa banyak P1-nya. Berarti 6 angkur kita kali 3 buah pintu sama dengan 18 buah angkur. Begitu pula pada P2. Pintu P2 memiliki 6 buah angkur, kita kalikan jumlah, ini P2 ya, jumlah P2, maka hasilnya adalah 6 buah angkur karena P2 cuman ada 1. Kemudian jendela. Dalam satu jendela terdapat 4 buah angkur. Kemudian kita kalikan dengan jumlah banyaknya jendela, yaitu ada 4 buah, maka hasilnya adalah 16 buah angkur. Untuk jumlah keseluruhan kita totalkan, hasilnya adalah 40 buah angkur. Nah, sekarang kita hitung.
Berdasarkan daftar baja, ukuran besi pada diameter 16 mili memiliki berat 1,58 kg per meter. Satu buah angkur memiliki panjang besi angkur plus bengkokan adalah 30 cm ditambah 5 cm sama dengan 35 cm. Yang kalau kita ubah menjadi meter menjadi 0,35 meter. Nah, yang Bu Guru kotakan berwarna merah ini sudah ketentuannya, sudah aturannya dalam tabel daftar baja. Nah, berat satu buah angkur itu rumusnya adalah panjang besi angkur dikali dengan berat angkurnya. Nah, tadi panjang besi angkur kita dapatkan 0,35 dari sini. Kemudian dikali berat angkurnya. Ini berat angkur kita kali. Maka berat satu buah angkur kita dapatkan 0,553 kg. Maka kita hitung volume besi angkurnya. Rumusnya adalah jumlah angkur dikali berat satu angkur yang ini. Nah, jumlah angkur ada 40 buah kita dapatkan dari perhitungan di awal. Berat satu angkur kita hitung dari ukuran yang sudah ada. Maka hasilnya adalah 22,12 kg. Jadi, pada pekerjaan pemasangan besi angkur ini dibutuhkan volume besinya adalah 22,12 kg. Selanjutnya, yang terakhir kita menghitung volume pekerjaan aksesoris. Pada pekerjaan menghitung volume pekerjaan aksesoris dapat dilihat pada gambar rencana pintu dan jendela. Namun, dapat juga kita tentukan penggunaan aksesoris apa saja yang dipakai dan terpasang pada kusen dan daun pintu jendela yang telah direncanakan. Perhitungan volumenya adalah dengan menjumlahkan berapa buah banyak aksesoris yang digunakan. Maka, pada contoh perhitungan ini, kita akan merencanakan menggunakan aksesoris sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan handle pintu plus kuncinya. Nah, di sini pada pintu pertama atau P1 terdapat satu buah handle pintu. Kita kalikan dengan berapa banyak P1-nya. Maka kita dapatkan 4 atau kita butuhkan 4 buah handle untuk pintu pertama. Dan untuk pintu kedua, kita butuh satu buah handle karena kita kalikan dengan satu buah pintunya. Nah, aksesoris yang kedua adalah penggunaan engsel pintu dan jendela. Model yang kita gunakan adalah model engsel kupu-kupu. Perhitungannya adalah untuk P1 itu terdapat 2 buah engsel dalam satu pintu. Kita kalikan berapa banyak pintu P1-nya, hasilnya adalah 8 buah engsel. Begitu juga pada P2, terdapat 2 buah engsel dalam satu pintu. Kemudian kita kalikan jumlah P2, maka hasilnya 2 buah engsel. Kemudian jendela, satu jendela itu terdapat 4 buah engsel dikali jumlah jendela, maka hasilnya adalah 16 buah engsel. Nah, kemudian kita totalkan hasil yang kita dapatkan adalah, atau hasil yang kita butuhkan adalah untuk pemasangan engsel adalah 26 buah engsel. Nah, ini adalah contoh dari engsel kupu-kupu yang akan kita gunakan. Dan aksesoris yang ketiga adalah penggunaan grendel slot, pintu, dan jendela. Perhitungannya sebagai berikut. Perhitungannya hampir sama dengan penggunaan engsel, karena dalam satu pintu kita hitung satu buah grendel, maka kita kalikan dengan berapa buah pintunya, maka hasilnya adalah 4 buah slot. Nah, untuk jendela, dalam satu jendela kita butuhkan 2 buah grendel slot, kemudian kita kalikan dengan jumlah jendelanya, maka hasilnya adalah 8 buah slot. Nah, kemudian kita totalkan, kita dapatkan 13 buah slot. Contohnya seperti berikut. Yang ini untuk pintu dan yang ini untuk jendela. Selanjutnya adalah aksesoris yang keempat, yaitu kait angin jendela. Nah, di sini dalam satu jendela terdapat 2 buah kait angin. Kita kalikan banyak atau jumlah jendelanya ada 4. Jumlahnya yang kita butuhkan adalah 8 buah kait angin.
Nah, sekarang masuk ke tugas kedua di KD 3.2. Menghitung volume pekerjaan dinding dan pekerjaan pintu dan jendela. Setelah kalian memperhatikan materi yang telah diberikan, selanjutnya kerjakan tugas yang telah disediakan pada lembar kerja peserta didik berikut. Ini ada di LKPD 2. Bisa kalian download di materi e-learning. Di sini sudah jelas cara mengerjakannya, tinggal kalian kerjakan. Bagi yang masih tidak mengerti, bagi siswa yang masih belum paham, silahkan bertanya. Nah, karena materi untuk pertemuan kali ini sudah selesai, untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan menghitung volume pekerjaan atap dan volume pekerjaan plafon. Oke, karena materi sudah berakhir, maka berakhir pula pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham atas apa yang sudah dijelaskan. Jika masih belum, boleh bertanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.